Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pengki Bowo, dalam program sharing Dhamma melalui video singkat. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terimalah salam dalam Dhamma, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saya bahagia pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk sharing Dhamma, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti ketika kita melakukan puja bakti di wihara. Tetapi saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari semua tetap bersemangat untuk mendengarkan Dhamma singkat ini sampai selesai, dan semoga kita bisa sama-sama memperoleh manfaat dari pembahasan Dhamma ini. Mari kita perkuat tekad kita untuk sungguh-sungguh belajar dan mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kalena Dhamma sawanang etam manggala mutamang. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Jiwitang aniatang, maranang niatang. Hidup adalah tidak pasti, kematian adalah pasti. Saya bahagia kita semua punya semangat untuk mendengarkan Dhamma dan mau memanfaatkan kesempatan yang ada dalam keterbatasan ini untuk bersama-sama kita belajar Dhamma untuk bisa memahami dan mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, dimanapun kita punya kesempatan untuk bisa mendengar, kesempatan untuk belajar dan mempraktekkan Dhamma tersebut, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jangan melewatkan kesempatan dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Walaupun setiap orang pasti punya kesulitannya dan keterbatasannya masing-masing. Semoga kita tetap ingat dan mawas diri. Ayo kita jaga diri kita agar kita tetap punya kesadaran dan kewaspadaan, punya keyakinan terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha. Kalau kita punya keyakinan dalam Dhamma Sang Buddha, halangan yang ada tidaklah menjadi rintangan, tidaklah menjadi penghalang yang berarti untuk kita belajar Dhamma. Seperti saat ini, ketika kita tidak melakukan puja bakti di wihara, kita bisa melakukan puja bakti di rumah. Kita semua tetap bersemangat untuk bisa mendengarkan sharing Dhamma singkat ini. Ingat, waktu hidup kita sebagai manusia di dunia ini tidaklah lama. Kita bisa mati kapan saja, di mana saja, tanpa bisa kita cegah atau menghalangi kematian itu akan datang. Kita tahu semua yang terlahir pada ujungnya pasti akan mengalami kematian. Tetapi seringnya waktu berlalu tanpa terasa. Begitu cepatnya waktu berjalan, hingga kadang-kadang kita kok merasa tiba-tiba sudah minggu lagi ya. Kok tiba-tiba sudah bulan April lagi, dan tahu-tahu sudah di penghujung tahun lagi. Dan tidak tahu, tidak terasa, tiba-tiba kita baru sadar, ternyata kita sudah berada di penghujung hidup kita. Misalnya ketika kita mengalami sakit berat, dan saat itu baru kita tersadar waktu kita hampir habis. Oleh karena itu, karena kehidupan ini tidak pasti, setiap ada kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, kita harus manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, memperhatikan dan mempraktekkan. Dengan belajar sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, memperhatikan dan mempraktekkan, maka kemajuan dalam kehidupan ini dan juga dalam kehidupan kita yang berikutnya akan dapat kita capai. Kemajuan dan kebahagiaan dalam kehidupan, tentunya ini semua yang kita inginkan. Apa manfaat dari mendengarkan Dhamma?
disebutkan dalam Anggutara Nikaya terdapat 5 manfaat. Terdapat 5 manfaat yang dapat diperoleh dari mendengarkan dhamma. Apa sajakah 5 manfaat itu? Manfaat itu adalah: 1. Kita akan mengetahui hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Yang kedua, memperjelas hal yang pernah kita dengar. Yang ketiga, akan menambah keyakinan kita. Keempat, meningkatkan kebijaksanaan kita. Dan yang kelima, akan menumbuhkan ketenangan dalam batin kita. Sekarang kita akan bahas 5 manfaat dari mendengarkan dhamma ini. Yang pertama, dengan mendengarkan dhamma akan membuat kita mengetahui sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dengan mendengarkan dhamma, kita akan jadi tahu sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Dengan begitu banyaknya topik dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, saya percaya bahwa begitu banyak hal yang pastinya belum pernah kita dengar. Sang Buddha membabarkan dhamma selama 45 tahun, setiap hari tiada henti. Tentu dengan begitu banyaknya hal yang dibabarkan tersebut, akan banyak hal yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita baca, belum pernah kita dengar, dibandingkan dengan apa yang kita tahu. Coba kita renungkan sejenak, mana yang lebih banyak yang kita tahu atau yang tidak kita tahu? Pastinya dengan rendah hati, Bapak, Ibu, saudara-saudari akan menjawab bahwa apa yang saya ketahui dibandingkan dengan apa yang tidak saya ketahui, apa yang tidak saya ketahui lebih banyak dibandingkan dengan apa yang saya ketahui. Oleh karena itu, jika kita memanfaatkan waktu untuk bisa belajar mendengarkan dhamma lebih banyak, tentu pengetahuan kita akan bertambah, wawasan kita akan semakin luas, karena mengetahui lebih banyak, apa yang kita tahu akan semakin banyak. Kita akan mengetahui apa yang tadinya tidak kita ketahui. Ini adalah manfaat dari mendengarkan dhamma yang pertama. Manfaat yang kedua dari mendengarkan dhamma adalah memperjelas apa yang pernah kita dengar. Kalau manfaat yang pertama tadi dapat disebut memperoleh informasi, maka manfaat yang kedua ini adalah mengkonfirmasi informasi yang telah kita terima. Karena sebagaimana kita tahu, sebagai manusia biasa, tentunya kita pun tak luput dari kesalahan. Baik kesalahan ketika kita mendengar, ataupun mungkin juga kesalahan si pembicara ketika menjabarkan suatu topik. Atau mungkin juga si pembicara tidak salah menjelaskan, kita juga tidak salah mendengar, tetapi ada salah pengertian atau pemahaman, sehingga apa yang dijelaskan tidak atau belum kita pahami. Dan inilah perlunya pengulangan, agar walaupun topik yang sama yang dibabarkan, dibahas, diulas, tetapi pemahaman kita akan topik tersebut akan semakin jelas. Kita akan semakin mengerti, semakin paham ketika suatu topik diulang kembali oleh orang atau pembicara yang berbeda. Karena setiap orang atau pembicara tentu mempunyai karakter, cara menyampaikan sesuatu yang berbeda-beda. Karena sebagaimana kita tahu, setiap orang pasti mempunyai cara berbicara yang berbeda-beda. Ada yang mudah dipahami penjelasannya, ada pula yang mungkin perlu dibahas oleh pembicara yang lain, baru bisa memperjelas apa yang dibicarakannya. Dengan mendengar ulang dhamma yang pernah kita dengar, tentunya pemahaman kita, pengertian kita akan dhamma tersebut akan semakin jelas. Inilah manfaat yang kedua dari mendengar dhamma, yaitu memperjelas hal yang pernah kita dengar. Manfaat yang pertama yaitu membuat kita menjadi tahu. Manfaat yang kedua adalah membuat pemahaman kita semakin jelas. Selanjutnya, apakah manfaat dari mendengarkan dhamma yang ketiga? Manfaat yang ketiga dari mendengarkan dhamma adalah menumbuhkan keyakinan.
Dengan semakin sering kita mendengarkan Dhamma, akan semakin memantapkan tekad kita untuk bisa memahami Dhamma. Dengan semakin dalamnya pengertian kita akan Dhamma, tentu hal ini akan menumbuhkan keyakinan dalam diri kita akan kebenaran ajaran dari Sang Buddha. Dhamma yang sering didengar, direnungkan, dan dipraktekkan akan menumbuhkan keyakinan. Keyakinan kita akan kebenaran ajaran Sang Buddha inilah yang akan membuat kita bertekad bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ajaran Sang Buddha. Inilah manfaat yang ketiga dari mendengarkan Dhamma, yaitu menumbuhkan keyakinan. Manfaat yang pertama yaitu membuat kita menjadi tahu, yang kedua membuat kita semakin jelas, yang ketiga membuat kita semakin yakin. Sesuatu yang diulang, dan diulang lagi, lama-kelamaan akan menumbuhkan keyakinan terhadap hal tersebut. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan kebijaksanaan, membuat kita memiliki pengertian benar. Kebijaksanaan yaitu mengerti segala sesuatu apa adanya, bisa menerima, memahami, bukan hanya dilihat dari luarnya saja, tetapi juga memahami, oh ternyata demikian adanya, memahami kenyataan yang sesungguhnya apa adanya. Kebijaksanaan atau pengertian kita akan semakin tumbuh berkembang seiring dengan semakin sering kita mendengarkan Dhamma dan menjalankan praktek Dhamma tersebut di dalam keseharian kita. Inilah manfaat yang keempat dari mendengarkan Dhamma, yaitu akan membuat kebijaksanaan kita semakin berkembang. Manfaat yang kelima dari mendengarkan Dhamma adalah membuat pikiran kita tenang dan bahagia. Dengan mendengarkan Dhamma, diharapkan tentunya pendengarnya akan merasa tenang, tidak gelisah, dan mampu menghadapi permasalahan kehidupannya dengan tenang, dan bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan baik. Mendengarkan Dhamma adalah awal yang bisa membuat kita semakin tahu, semakin jelas, semakin yakin, semakin bijaksana, dan semakin tenang dalam mengatasi masalah kehidupan kita sehari-hari. Inilah 5 manfaat yang bisa kita peroleh dengan mendengarkan Dhamma, yaitu membuat kita semakin tahu, semakin jelas, semakin yakin, semakin bijaksana, dan semakin tenang dalam mengatasi masalah kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tentu kembali lagi bahwa wawasan pengetahuan, kejelasan akan suatu pengetahuan, keyakinan, kebijaksanaan, ketenangan tidak mungkin muncul tiba-tiba. Semua tentu butuh proses. Demikian pula dengan kebahagiaan yang ingin dicapai. Mendengarkan Dhamma adalah awal. Selanjutnya kita perlu berlatih, dan terus berlatih sesuai dengan ajaran Buddha. Kita harus pasiko, membuktikan sendiri. Maka pengetahuan, kejelasan, keyakinan, kebijaksanaan, dan ketenangan akan muncul dari pengalaman yang kita alami sendiri, merupakan hasil dari latihan kita sendiri. Jadikanlah hidup kita mulia, bermakna, bermanfaat, dan tidak sia-sia dengan berlatih dan terus berlatih sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kesempatan dalam kehidupan kita yang sekarang, yang menjadi manusia, adalah kesempatan yang paling berharga. Selagi masih sehat, stamina masih kuat, semangat harus dijaga. Ingat pesan terakhir Sang Buddha, Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Semua hal yang berkondisi adalah tidak kekal. Berjuanglah sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga memberikan manfaat kebahagiaan bagi diri kita, bagi keluarga kita,
bagi para leluhur dan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ta